Jadi untuk pertemuan ketiga ya, untuk pertemuan ketiga ini kita membahas tentang insulin dan terapi untuk DM tipe 2. Nah, gimana sih terapinya? Untuk DM tipe 2 itu akan kita jelaskan setelah mengetahui tentang insulin. Nah, sebelumnya mungkin Mbak Hajra sudah menjelaskan ya tentang obat-obat oral untuk diabetes mellitus, ya nggak, Dek? Di pertemuan sebelumnya, Bu Hajrah menjelaskan apa ya? Ada yang ingat? Setahu saya Bu Hajrah itu, ah, Pak Dek? Jadi setahu saya Bu Hajrah itu sudah menjelaskan tentang obat-obat oral ya untuk diabetes mellitus beserta mekanisme kerjanya. Semoga juga beliau menjelaskan tentang efek samping ya dari obat-obat oral karena itu juga menjadi landasan pemilihan terapi kombinasi untuk DM tipe 2 yang nantinya akan kita bahas. Nah, mungkin sebagai pengantar, ini juga mungkin sudah pernah kalian pelajari ya, sebagai pengantar, insulin itu adalah salah satu hormon yang, membantu merubah, gula yang kalian konsumsi itu menjadi energi. Nah, selain itu, selain merubah gula menjadi energi, dia juga membantu, menyimpan gula tersebut di, otot, pada hati juga. Kemudian selain insulin sebetulnya ada juga, hormon yang mengatur, produksi glukosa ya, glukosa dalam darah, itu glukagon. Jadi glukagon ini kerjanya berlawanan dengan kerja hormon insulin. Kalau misalnya insulin bekerja dengan menyimpan glukosa ke, otot, maka glukagon berbeda. Dia malah, merubah glikogen. Glikogen itu, glukosa yang disimpan di otot gitu. Dia merubah glikogen ini menjadi glukosa. Jadi yang penting kalian ketahui adalah dalam pengaturan dalam pengaturan gula darah, itu 2 hormon ini yang berperan, yaitu insulin dan glukagon. Nah, insulin sendiri ini dihasilkan oleh, sel beta pankreas. Jadi sel beta pankreas itu adalah sel yang ada eee, pada pankreas. Jadi di bagian pankreas islet ini ada sel beta dan sel alfa. Kalau misalnya kalau misalnya, insulin itu dihasilkan oleh sel beta, maka glukagon itu dihasilkan oleh sel alfa. Jadi dua-duanya baik insulin maupun glukagon itu dihasilkan oleh sel beta. Dihasilkan oleh pankreas, sorry. Nah, ini adalah, eee, bagaimana, level glukosa dalam darah kalian, darah kita ya, ketika kita mengkonsumsi, makanan yang atau asupan yang tinggi akan karbohidrat, maka kadar glukosa darah kita akan meningkat. Nah, di sini kerja insulin yang menurunkan kadar glukosanya. Namun pada saat, kita lapar ya, maka terjadi penurunan glukosa dalam darah. Nah, sebenarnya penurunan glukosa dalam darah ini adalah salah satu bentuk, seperti alarm gitu. Alarm kalau kita butuh glukosa, sehingga tubuh membuat alarm itu dalam bentuk rasa lapar. Jadi kita butuh energi dengan cara tubuh itu menurunkan kadar glukosa darahnya. Nah,
Di tubuh kita secara alami itu, insulin disekresikan dengan, eee, 2 keadaannya. Jadi, secara normal ada jam-jam tertentu tubuh kita itu mensekresi insulin lebih tinggi dibanding, jam-jam lainnya gitu. Jadi ada yang namanya basal insulin atau insulin puasa. Jadi insulin basal ini adalah insulin yang dikeluarkan oleh tubuh kita untuk menjaga kadar gula dalam darah ketika kita sedang tidak mengkonsumsi makanan. Nah, jadi atau sedang dalam keadaan puasa. Nah, jadi, di tubuh kita itu ada namanya insulin baseline gitu ya. Jadi dia selalu ada untuk menjaga kadar glukosa dalam darah pada saat puasa. Nah, selain itu ada yang namanya bolus insulin, atau insulin prandial. Nah, insulin prandial ini adalah insulin yang dikeluarkan pada saat kalian makan. Nah gunanya bolus insulin ini adalah untuk mengendalikan kadar gula darah setelah kalian makan. Seperti yang kita ketahui di gambar sebelumnya ya, kalau misalnya kita, eee, habis makan, misalnya tinggi karbohidrat, maka kadar glukosa dalam darah itu akan meningkat. Sehingga perlu bolus insulin. Bolus insulin ini jumlahnya juga tinggi ya pada jam-jam makan gitu. Karena, sebagai bentuk, untuk menurunkan kadar glukosa darah yang juga meningkat pada saat, setelah makan. Jadi secara natural tubuh kita memang, punya mekanisme ya untuk menjaga kadar gula darah, baik saat kita puasa atau saat kita, setelah makan. Itu yang disebut sebagai basal insulin dan bolus insulin. Nah, tujuan terapi insulin ini adalah untuk menyamakan pola sekresi insulin endogen pada individu normal ya. Jadi tujuan terapi penggunaan insulin itu untuk menyamai naturalnya tubuh kita mensekresi insulin. Nah, untuk klasifikasi insulin ini tadi udah disebutkan ya. Ada yang, berdasarkan fungsi kontrol glukosa darahnya yang tadi ya, ada beberapa insulin diproduksi itu menyerupai insulin prandial, yang mana memang insulin prandial ini dibuat untuk mengontrol kenaikan gula darah postprandial. Jadi biasanya produk insulin prandial ini diberikan sebelum makan. Jadi setelah makan gula darahnya tetap terjaga. Nah, biasanya insulin prandial ini bekerja dengan pendek tapi cepat. Nah, jadi durasi kerjanya itu pendek tapi cepat gitu. Karena memang kalau kalian lihat peningkatan insulin pada, bolus insulin secara normal dalam tubuh kita, itu memang, spike-nya atau, puncaknya itu, pendek ya, Dek. Puncaknya pendek, waktu puncaknya itu pendek. Sehingga memang, produk insulin yang didesain untuk, menurunkan gula darah postprandial itu memiripi atau menyerupai insulin, prandial pada tubuh kita. Jadi lama kerjanya juga pendek tapi cepat gitu, cepat menurunkan gula darah yang, tiba-tiba meningkat karena, konsumsi, karbohidrat atau gula. Kemudian ada yang namanya, produk insulin yang menyerupai insulin basal pada tubuh kita, disebutnya juga insulin basal. Ini biasanya, diberikan 1 atau 2 kali sehari. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjaga, jumlah insulin basal gitu. Nah, biasanya diberikannya kapan? Diberikannya sebelum tidur, eee, atau pada pagi hari juga bisa. Nah, 1 atau 2 kali sehari. Nah, insulin basal ini itu tadi untuk menjaga baseline insulin supaya normal sehingga gula darahnya juga berada dalam keadaan normal, pada saat tidur atau kalau misalnya pada pagi hari diberikannya itu sepanjang hari. Nah, insulin basal ini ada yang kerjanya menengah, ada yang kerjanya lama.
Kalau yang menengah biasanya itu durasi kerjanya sampai 12 jam sehingga perlu 2 kali pemberian. Ada juga yang durasinya lama itu sampai 24 jam sehingga pemberiannya biasanya 1 kali aja. Nah, ini pemberian insulin prandial atau, basal tergantung ya, tergantung apa gangguan, insulin yang dialami oleh pasien. Bisa jadi ada pasien yang gangguan insulinnya itu pada saat prandial saja tapi basalnya enggak. Nah, makanya, pemberian insulinnya pasti diberikannya insulin prandial. Nah, karakteristik insulin atau klasifikasi insulin berdasarkan jenisnya, jenis jenis, pembuatannya ya. Jadi ada kalau zaman dulu insulin itu pertama kali, penemuan insulin itu, dibuatnya dari pankreas babi atau sapi. Jadi pankreas babi dan sapi ini diekstraksi insulinnya kemudian itu yang dipakai untuk, terapi diabetes. Nah, karena itu, susah dan butuh banyak pankreas sapi dan babi, maka biasanya, eee, maka ke sini ya, teknologi semakin canggih, maka dibuat insulin human yang sintetik. Jadi, diproduksi insulin, untuk manusia, tapi sifatnya sintetik, bukan diambil dari manusia ya, bukan, pankreas manusia yang diekstraksi, bukan. Jadi dia disintesis gitu. Kalau misalnya kalian tahu, sintesis insulin pakai bakteri, nah itu adalah sintesis insulin human. Nah, biasanya pakai bakteri ya, untuk mempercepat dan jumlahnya juga lebih banyak, timbang pakai, cara-cara konvensional yaitu ekstraksi dari pankreas babi ataupun sapi. Nah, yang kedua ada namanya insulin analog. Insulin analog ini, dia insulin human juga tapi, eee, sudah mengalami beberapa modifikasi ya. Biasanya modifikasinya itu adalah modifikasi asam aminonya. Jadi insulin itu meskipun dia hormon, dia adalah protein ya, Dek. Dia non lipid, dia hormon yang berupa protein. Sehingga, untuk insulin analog ini dilakukan beberapa modifikasi asam aminonya supaya apa? Supaya profil farmakokinetiknya itu lebih baik dibanding insulin human. Kemudian ada insulin protamin. Insulin protamin ini adalah insulin yang ditambahkan dengan zat protamin yang mana, ini, sangat berpengaruh pada aktivitas farmakokinetik insulin juga, gitu. Ternyata dengan penambahan zat protamin, itu menyebabkan, profil farmakokinetiknya bisa lebih panjang durasi kerjanya. Pelepasannya juga bisa bertahap, sehingga menyebabkan durasi kerjanya lebih panjang. Untuk karakteristik insulin berdasarkan lama kerja, ada yang insulin kerja cepat dan kerja pendek, kerja cepat atau pendek gitu. Itu durasi kerjanya 4 sampai 8 jam. Nah, biasanya insulin kerja pendek ini dia karakternya, untuk mengendalikan gula darah postprandial. Jadi dia adalah, eee, insulin yang memiripi kerja insulin prandial. Sehingga memang insulin tipikal yang kerja cepat atau pendek untuk digunakan untuk, mengendalikan gula darah postprandial. Biasanya diberikan sebelum makan ya. Kemudian insulin kerja menengah 8 sampai 12 jam, ini memang absorpsinya lebih lambat, absorpsinya sengaja dibuat lebih lambat supaya apa? Supaya, durasi kerjanya lebih lama. Nah, ini insulin jenis ini itu meniru sekresi insulin tipe basal. Basal kan seperti itu ya, dia memang disekresikan, sedikit tapi konstan. Itu insulin kerja menengah ini meniru insulin endogen. Insulin kerja menengah ini biasanya dipakai untuk mengendalikan gula darah puasa atau gula darah saat tidak makan. Nah, sama halnya dengan insulin kerja panjang, ini juga untuk, mengendalikan, gula darah, eee, untuk mengendalikan insulin basal ya, untuk mengatur untuk meniru pola sekresi insulin basal.
Cuman bedanya dia durasi kerjanya lebih panjang sehingga pemberiannya ada yang bahkan bisa sampai 1 kali saja dalam sehari. Ada juga insulin campuran. Insulin campuran ini atau disebut premix, ini insulin yang isinya campuran insulin basal dan prandial. Jadi sekalian untuk memenuhi kebutuhan insulin basal, insulin prandial juga dalam sekali injeksi. Jadi kadang-kadang ada produk insulin itu isinya cuman eh produk insulin yang gunanya untuk menjaga insulin prandial, ada juga yang untuk menjaga insulin basal, tapi ada juga yang campuran. Ada juga tipe insulin fixed ratio combination, itu isinya adalah insulin basal dan obat GLP-1RA ya. Ini bukan insulin, bukan tipikal insulin, tapi biasanya dikombinasikan ya. Isinya kombinasi basal dan GLP-1RA. Nah, ini adalah produk-produk insulin beserta profil farmakokinetiknya ya. Jadi ada insulin basal yang jenisnya itu human insulin, ada yang analog, ada yang biosimilar dengan analog. Biosimilar dengan si analog ya. Jadi, sorry. Jadi, jadi berdasarkan fungsinya, baik basal maupun prandial itu kedua-duanya bisa ada yang berbentuk human insulin, ada yang berbentuk sebagai analog insulin. Nah, contohnya misalnya yang basal ini um, human insulin, tapi kerjanya menengah. Dia bentuknya human insulin, tapi kerjanya menengah. Nah, ini lama kerjanya 5-12 jam, dengan onset 4 jam sudah memberikan kinerja, sudah bekerja ya insulinnya. Kemudian ini nama obatnya ya, Humulin, Insuman. Kemudian ada juga yang kerja panjang. Ini kerja panjang ini adalah insulin analog ya. Sorry, tabelnya ini nggak ada garis di sini, tapi kerja panjang ini adalah insulin basal yang jenisnya berupa insulin analog. Misalnya Glargin ini 12-24 jam. Ini bisa 1 kali pemberian saja karena kerjanya panjang, bahkan ada yang kerjanya ultra panjang. Nah, ini Glargin U300 dengan lama kerja di atas 24 jam, bahkan ada yang Degludec ini sampai 48 jam. Kalau seperti ini biasanya pemberiannya sekali untuk 2 hari. Kemudian insulin basal, yang meniru insulin basal, itu ada juga yang biosimilar. Biosimilar itu produknya mirip dengan biosimilar analog ya. Biosimilar analog ini adalah produk insulin yang mirip dengan analog, yang mana kalau analog ini sudah habis masa patennya, biasanya dibikin biosimilarnya. Nah, jadi ada Basaglar. Basaglar ini adalah produk biosimilar dari Glargin. Dia kerjanya juga panjang dan durasi kerjanya 24 jam. Ada juga yang Ezelin, dia juga produk biosimilar dari insulin analog Glargin. Lama kerjanya juga 24 jam. Nah, yang perlu kalian ketahui, untuk insulin basal itu memang hampir tanpa puncak ya. Atau bahkan ada beberapa yang tanpa puncak. Nah, kalau kalian perhatikan ya di sebelumnya nih, nah memang perilisan insulin secara normal itu memang hampir tanpa puncak ya. Beda kalau misalnya insulinnya bolus, tipikal bolus itu ada puncaknya pada jam-jam tertentu. Nah,
Misalnya pada saat breakfast itu insulinnya bakal meningkat dan punya puncak atau meninggi jumlahnya, sedangkan pada basal insulin hampir nggak ada puncak. Jadi memang itu adalah baseline-nya gitu. Nah, kalian bisa perhatikan di puncak efeknya basal, produk-produk insulin basal itu memang hampir tanpa puncak. Karena memang dipakai untuk meniru insulin basal gitu. Dia diproduksi untuk meniru insulin basal. Nah, sedangkan insulin prandial ini ada contohnya jenisnya human insulin, ada juga yang analog. Nah, human insulin prandial ini kerjanya pendek, itu 6 sampai 8 jam saja sehingga pemberiannya memang biasanya 3 kali ya. Nah, ini memang biasanya diberikan sebelum makan tujuannya memang hanya untuk meniru kerja insulin prandial. Jadi memang untuk menurunkan glukosa darah pada saat makan, sehingga pemberiannya sebelum makan. Nah, ada juga yang analog insulin, ini kerjanya cepat. Perbedaan antara kerja pendek dan kerja cepat, ini kalian bisa lihat ya, dari onsetnya. Onset untuk jenis insulin analog yang kerja cepat, itu bisa 5 sampai 15 menit dia sudah bekerja. Sementara kalau kerja pendek, dia 30 sampai 45 menit baru dapat memberikan efek. Puncak efeknya juga berbeda ya, 1 sampai 2 jam itu puncaknya sudah tercapai ya. Nah, namun memang di sini berbeda lama kerjanya ya. Lama kerja lama kerja insulin analog lebih pendek dibanding insulin human. Nah, tapi keuntungannya dia lebih cepat dan puncaknya juga tercapai lebih cepat. Di sini biasanya ada yang human insulin, bentuknya human insulin. Human insulin ini termasuk yang kerjanya panjang ya. Yang premix ini campuran antara basal dan prandial. Ada juga yang analog. Yang analog ini ada yang meniru yang isinya hanya durasi kerjanya pendek. Berarti kalau durasi kerjanya ini akan meniru insulin bolus. Nah, kalau yang ini dia meniru insulin prandial atau basal. Sorry, dia meniru insulin basal. Kalau yang ini fixed ratio combination, yang ini tadi ya, dia campuran antara insulin basal dan GLP-1RA. GLP-1RA itu adalah obat yang dia matinya udah dari tadi ya, Dek? Iya, Bu. Halo? Tadi pas di tabel kedua, Bu. Di mana?
tabel kedua tentang Oh, oke. Berarti belum lama ya matinya? Yang ini kah? Pas mati? iya Bu. Iya. Jadi, kita lanjut ya. Jadi sebetulnya untuk mengetahui kapan insulin itu dipakai, apakah dia dipakai untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan insulin basal atau untuk memenuhi kebutuhan insulin bolus, maka kalian bisa perhatikan profil farmakokinetiknya. Kalau misalnya profil farmakokinetiknya misalnya nih tidak ada puncak, durasi kerjanya juga lama, maka kita bisa tahu bahwa itu adalah produk insulin yang dibuat untuk menjaga insulin basal. Nah, tapi kalau misalnya profil farmakokinetiknya cepat dan durasi kerjanya juga nggak panjang, maka insulin itu biasanya dipakai untuk mengontrol atau menjaga insulin bolus, insulin prandial ya. Nih, ini kalian bisa lihat eh, secara secara grafik ya. Oke. Secara grafik perbedaan antara insulin ya. Insulin yang kerjanya pendek, insulin yang kerjanya cepat, ada yang kerjanya menengah, kerja panjang, dan kerja ultra panjang. Coba kalian perhatikan. Tadi ada insulin yang kerjanya cepat ya. Insulin yang kerja cepat ini memang didesain tadi untuk menyerupai insulin prandial yang ada dalam tubuh. Kalian lihat, dia langsung dalam waktu cepat, langsung mencapai puncak, langsung tinggi gitu kadarnya di dalam tubuh kita. Nah, karena memang tujuannya untuk menurunkan glukosa darah yang sedang tinggi pada saat makan. Sementara insulin kerja pendek, ini puncaknya lebih lebih pendek dibanding insulin kerja cepat, namun durasi kerjanya lebih panjang. Ini kerja insulin kerja menengah juga, kalau kalian lihat, dia juga lebih panjang durasinya ya. Nah, insulin kerja panjang hampir tidak ada puncak. Di sini yang hijau ya, hampir nggak ada puncak dan durasi kerjanya juga panjang. Kalau insulin yang analog, jadi salah satu keuntungannya insulin analog ini dia kerjanya panjang tapi tidak ada puncak. Nah, kenapa bisa demikian? Itu tadi karena ada modifikasi asam amino di dalam pada saat produksi insulin ini yang mana hasil modifikasi itu ternyata menyebabkan perilisan asam amino secara bertahap. Kalau perilisannya bertahap, maka durasi kerjanya juga akan lebih panjang. Itu sebabnya insulin analog kerja panjang ini tidak punya puncak. Ha, Kalau yang eh, human insulin yang kerja panjang dia masih punya puncak. Sedangkan yang ultra panjang sama ya, tapi dia lebih panjang aja. Dia juga tidak punya puncak tapi lebih panjang aja sampai 42 jam. Cuman biasanya, biasanya ini kalau kita adalah pasien dan ingin menjaga kadar insulin dalam darah, pasti pakainya insulin kerjanya ultra panjang ya. Hanya saja kadang-kadang terbentur masalah biaya. Insulin kerja ultra panjang itu lebih mahal dibanding yang kerja panjang aja. Nah, ini adalah dasar pemikiran terapi insulin. Ini sumbernya dari guideline PERKEN ya, Pedoman Endokrinologi Indonesia. Jadi dasar pemikiran terapi insulin itu diupayakan mampu menyerupai pola sekresi insulin secara natural dalam tubuh kita. Jadi insulin itu dibuat untuk menyerupai pola sekresi yang ada dalam tubuh kita, baik itu insulin basal maupun insulin bolus. Itu sebabnya produk-produk insulin juga beda-beda. Ada yang gunanya untuk insulin basal, ada yang gunanya untuk insulin bolus. Ada juga yang gabungan keduanya ya.
Tergantung kalau misalnya defisiensinya itu adalah insulin basal, maka yang diberikan itu adalah insulin basal, jangan dikasih insulin prandial. Kalau misalnya dia defisiensinya insulin prandial, maka kasihnya insulin prandial. Jangan dikasih insulin basal, itu nggak akan berefek dengan baik. Karena kenapa? Insulin basal itu dia pelepasannya perlahan-lahan, sementara kadar glukosa darah kita sudah tinggi, jumlah insulin yang dikonsumsi itu sedikit. Jadi kalau kalian bandingkan nih kadar insulin dalam plasma itu rendah banget kalau insulin basal. Sementara kadar glukosa darahnya udah tinggi. Nah, berarti salah salah strategi gitu ya. Kalau misalnya defisiensinya adalah insulin prandial, dikasihnya insulin basal. Nah, itu salah strategi. Jadi harus sesuai ya. Misalnya nih, defisiensinya adalah insulin prandial tadi ya, tapi dikasihnya insulin basal, maka setelah makan akan tetap terjadi hiperglikemia, ya, nah, karena tidak sesuai terapinya. Jadi poin ketiga ini penting ya, terapi insulin itu disubstitusi tujuannya untuk mengkoreksi defisiensi yang terjadi. Jadi yang poin ketiga ini menjelaskan poin yang kedua. Nah, untuk mengendalikan glukosa darah basal itu bisa dicapai dengan terapi oral maupun insulin ya sebetulnya. Nggak harus selalu insulin. Lini pertama terapi diabetes itu kan oral dulu ya, nggak langsung dikasih insulin. Nah, apabila sasaran glukosa darah basal telah sudah tercapai, sedangkan HbA1c-nya belum mencapai target, HbA1c itu targetnya berapa ya? Di bawah 7% ya. Jadi HbA1c yang normal itu di bawah 7%. Kalau belum mencapai target, meskipun glukosa darah basalnya sudah tercapai, maka dilakukan pengendalian glukosa darah prandial. Jadi kalau misalnya basalnya sudah tercapai nih, glukosa darah basalnya sudah tercapai, glukosa darah puasanya sudah tercapai, tapi HbA1c-nya belum mencapai target, maka bisa dilakukan pengendalian glukosa darah prandial. Nah, glukosa darah prandial ini cara pengendaliannya adalah dengan insulin prandial juga atau insulin kerja pendek ya, short acting. Nah, insulin ini bisa dikombinasikan ya dengan obat anti hiperglikemia oral. Nah, tergantung sudah ada di tahap mana ya. Biasanya kalau di terapi awal itu tidak, tapi biasanya kalau misalnya monoterapi sudah tidak mempan, maka kombinasi dua obat itu bisa menggunakan insulin. Nah, ini adalah kapan kita menggunakan insulin. Sorry. Kapan menggunakan insulin? Ketika HbA1c-nya saat diperiksa itu di atas 7,5% dan sudah menggunakan satu atau dua obat anti diabetes. Jadi ketika eh, satu obat anti diabetes ini monoterapinya saja sudah tidak mempan, maka boleh menggunakan insulin. Tergantung keadaannya ya, apakah insulinnya basal atau prandial. Atau kalau tidak, dua obat sudah tidak mempan, itu lebih-lebih lagi ya. Satu saja sudah boleh menggunakan insulin, dua apalagi. Kalau kombinasi dua obat sudah tidak mempan, maka kombinasi tiga obat bisa menggunakan insulin.
Nah, penggunaan insulin ini juga bisa langsung diberikan ketika HbA1c-nya saat diperiksa itu udah di atas 9%. Udah tinggi banget. Penggunaan insulin ini juga bisa diberikan kalau penurunan berat badannya cepat ya, terlalu cepat penurunan berat badannya. Jadi salah satu kondisi yang terjadi pada orang diabetes itu adalah kalau parah ya, bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Atau yang keempat, hiperglikemia yang disertai dengan ketosis. Ketosis ini penurunan badan yang cepat juga ya. Jadi udah hiperglikemia, cepat juga penurunan berat badannya. Yang kelima, ini bisa dilakukan juga kalau misalnya kombinasi obat antihiperglikemik oral pada dosis optimal itu sudah tidak memberikan efikasi yang baik. Jadi bisa langsung menggunakan insulin. Kemudian selain itu bisa juga menggunakan insulin ketika terjadi diabetes mellitus gestasional atau diabetes mellitus pada saat hamil ya. Yang yang mana kalau misalnya pengendalian konsumsi karbohidrat itu ternyata tidak memberikan dampak yang baik, maka bisa digunakan insulin. Nah, selain itu, pada diabetes mellitus yang punya gangguan fungsi ginjal dan hati yang berat, ini juga boleh menggunakan insulin. Yang terakhir, yang ini mungkin apa ya, kalian juga sudah tahu lah ya, kalau misalnya orang alergi atau kontraindikasi terhadap obat hiperglikemia oral, maka bisa menggunakan insulin. Jadi kalau misalnya dia ada kontraindikasi atau alergi terhadap obat-obat oral, ya pakailah insulin. Untuk pengelolaan DM tipe 2, jadi sebelum kita masuk ya, penting untuk mengetahui bagaimana penegakan diagnosa diabetes mellitus. Jadi penegakan diagnosa ini bisa menggunakan pengukuran gula darah, bisa juga menggunakan pengukuran HbA1c. Biasanya yang menjadi tolak ukur terapi diabetes mellitus, algoritma itu dia berdasarkan HbA1c. Tapi kalau tidak ada data HbA1c, boleh menggunakan data gula darah yang dikonversi menjadi HbA1c. Jadi mereka bisa dikonversi ya, Dek. Data gula darah itu bisa dikonversi ke data HbA1c. Nah, data HbA1c ini bisa dipakai untuk pertimbangan terapi diabetes mellitus. Nah, keluhan klasik yang bisa menyertai apa diabetes mellitus ini selain peningkatan gula darah, maka kita bisa lihat terjadinya polifagi, polidipsi, dan poliuria. Keluhan lainnya ini kesemutan sama lemas. Jadi orang-orang DM nih biasanya nih dia gampang banget kesemutan dan cepat lemas. Kenapa bisa cepat lemas? Karena itu tadi glukosa yang harusnya dipakai untuk menghasilkan energi itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena insulinnya rendah. Jadi insulin itu untuk ini ya, merubah glukosa menjadi energi. Meskipun konsumsinya banyak, konsumsi misalnya karbohidratnya banyak, glukosanya banyak misalnya, tapi karena insulin yang dipakai untuk merubah glukosa tersebut menjadi energi itu berkurang atau rendah, maka eh, apa ya, bahan bakar tadi nggak bisa dipakai untuk menghasilkan energi gitu. Nah, ini adalah sorry. Sorry, bentar. Bentar ya, Dek. Nah, ini adalah eh, level-level HbA1c atau kadar gula darah
yang mana bisa dijadikan landasan untuk diagnosa diabetes ya. Jadi pemeriksaan gula darah puasa itu untuk didiagnosa sebagai diabetes itu harus di atas atau sama dengan 126 mg per dl. Yang mana pemeriksaan glukosa darah puasa ini dilakukan dengan cara itu pasien harus puasa di mana tidak ada kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. Jadi kalau puasanya cuman eh, tidak makannya cuman 3 jam itu tidak representatif ya. Jadi pasien harus diminta puasa atau tidak mendapatkan asupan kalori selama 8 jam. Nah, ketika diperiksa gula darahnya ternyata di atas atau sama dengan 126 mg per dl, maka itu bisa dikategorikan sebagai diabetes. Nah, selain gula darah puasa, itu juga bisa diperiksa dengan gula darah 2 jam setelah makan atau gula darah postprandial. Nah, ini juga ada aturan mainnya untuk pengukurannya ya, Dek. Jadi untuk pengukuran gula darah postprandial 2 jam itu biasanya pasien akan diberikan beban glukosa sebanyak 75 gram. Habis itu 2 jam setelahnya baru diukur gula darahnya. Jika di atas atau sama dengan 200 mg per dl, maka itu dianggap sebagai diabetes. Nah, untuk HbA1c-nya sendiri dianggap diabetes jika di atas atau sama dengan 6,5. Nah, ada ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya, karena nggak selamanya HbA1c itu bisa dipakai oleh semua orang. Pemeriksaan HbA1c itu nggak semuanya bisa dipakai semua orang ya. Nah, ada beberapa kondisi-kondisi tertentu itu tidak representatif kalau mengukur kadar gula darahnya atau mengukur HbA1c, mengukur untuk mendiagnosa diabetesnya menggunakan HbA1c. Ada beberapa orang yang tidak representatif kalau pengukurannya menggunakan HbA1c. Misalnya orang-orang yang anemia. Nah, orang anemia kan penurunan sel darah merah ya. Penurunan sel darah merah sehingga sementara HbA1c ini adalah sel darah merah yang terglikasi. Jadi tidak representatif jika orang tersebut anemia, kemudian untuk penegakan diagnosanya menggunakan HbA1c. Atau orang yang sedang baru-baru sudah transfusi darah. Nah, itu jangan menggunakan HbA1c. Lebih baik menggunakan pengukuran glukosa darah biasa ya, misalnya puasa atau glukosa darah postprandial. Jadi ada kondisi-kondisi di mana HbA1c ini tidak representatif digunakan untuk menegakkan diagnosa diabetes mellitus. Karena umumnya adalah penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan sel darah merah. Karena pengukuran HbA1c itu yaitu tadi mengukur sel darah merah yang terglikasi. Nah, ini adalah algoritma ya, yang tadi sudah dibahas sebetulnya. Ini adalah algoritma DM, diabetes mellitus. Untuk tahap awal pasien DM tipe 2, kita bahasnya DM tipe 2 ya, Dek. Kalau DM tipe 1 ya pakai insulin. Untuk algoritma pengobatan DM tipe 2, untuk terapi awal, untuk mencapai sasaran HbA1c di bawah 7%, untuk terapi awal digunakannya terapi monoterapi ya. Biasanya lini pertama itu adalah metformin. Kenapa pakai metformin? Karena metformin
metformin ini harganya cukup murah, itu salah satu pertimbangan kenapa itu jadi monoterapi ya. Selain itu memang efektivitasnya lebih baik, kemudian efek samping hipoglikeminya lebih rendah. Nah, selain itu dia juga tidak punya efek samping peningkatan berat badan. Nah, jadi resiko peningkatan berat badannya tidak terlalu tinggi ya ketika menggunakan metformin. Selain itu, dia juga memperbaiki luaran kardiovaskular. Kenapa ini penting? Karena biasanya pasien-pasien DM itu kan komorbid dengan penyakit-penyakit kardiovaskular. Sehingga metformin ini dengan berbagai keuntungan-keuntungan tadi, dia dijadikan sebagai terapi lini pertama. Nah, monoterapinya itu metformin lini pertama boleh memakai obat-obat yang lainnya apabila metformin ini eh, apa metformin ini tidak menjadi pilihan oleh pasien, itu boleh memilih obat oral yang lain. Selain monoterapi sebenarnya pasien itu juga di awal-awal itu biasanya dia diminta untuk memodifikasi gaya hidupnya ya. Nah, jadi selain monoterapi dia juga diminta untuk modifikasi gaya hidup. Contohnya biasanya mengganti mensubstitusi asupan gulanya ya. Kalau biasanya menggunakan gula pasir, nah diganti menjadi gula dari jagung atau gula stevia. Itu lebih aman. Nah, jika monoterapi ini tidak memberikan atau tidak mencapai sasaran HbA1c yang diinginkan, dengan kata lain tidak menurun dari 7% selama 3 bulan konsumsi, maka itu bisa diberikan tambahan obat kedua atau bisa kombinasi 2 obat ya. Tapi dengan syarat kombinasi 2 obat ini dengan mekanisme yang berbeda. Jadi metformin dengan obat lain yang punya mekanisme yang berbeda. Nah, apabila dalam 3 bulan kombinasi 2 obat ini juga belum mencapai sasaran HbA1c-nya selama 3 bulan, maka bisa dikombinasi obatnya menjadi kombinasi 3 obat. Metformin atau obat lain ya. Nah, kalau misalnya kombinasi 3 obat juga ternyata tidak mencapai target HbA1c, maka bisa dilakukan intensifikasi terapi insulin. Intensifikasi terapi insulin ini adalah meningkatkan dosis insulinnya, yang tadinya misalnya sekali ditingkatkan menjadi 2 kali atau 3 kali. Untuk kombinasi 2 obat dan kombinasi 3 obat tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa insulin itu bisa diberikan kalau misalnya orang tersebut sudah mengkonsumsi 1 obat oral sebelumnya. Nah, insulin yang digunakan itu adalah, di sini kalian bisa lihat di kombinasi 2 obat itu bisa menggunakan insulin basal, di kombinasi 3 obat bisa juga menggunakan insulin basal. Nah, pemilihan obat hiperglikemik oralnya ini seperti yang disebutkan tadi ya, Dek. Ini tuh bukan urutan ya. Jadi bukan urutan kalau misalnya metformin tidak begitu bagus, dipilihnya sulfonylurea, enggak. Jadi kadang-kadang pemilihan obat itu sistemnya individualisasi. Jadi tergantung keadaan pasiennya, tergantung keadaan individunya. Pemilihan dan penggunaan obat itu biasanya mempertimbangkan faktor pembiayaan. Kalau misalnya pasiennya kurang mampu, ya janganlah dikasih obat-obat yang mahal. Misalnya yang penghambat DPP-4, penghambat SGLT2, agonis GLP-1, itu obat-obat yang cukup pricey ya. Kalau misalnya pasiennya kurang mampu, ya janganlah dikasih obat tersebut. Kemudian perlu juga mempertimbangkan ketersediaan obatnya. Nah, metformin ini cukup
Tadi kelebihannya ya, ketersediaannya dia mudah diperoleh dibanding obat-obat yang lain. Misalnya, agonis GLP-1 itu ketersediaannya tidak semua, apotik atau rumah sakit menyediakan obat tersebut. Kemudian efektivitasnya. Nah, tadi kenapa metformin ini dipilih karena memang juga aktivitasnya relatif baik ya. Nah, dipilihlah obat-obat yang, efektivitasnya relatif baik, harganya juga terjangkau, ketersediaan obatnya juga mudah diperoleh. Nah, yang penting juga adalah manfaat kardiorenal. Manfaat kardiorenal ini penting karena itu tadi, DM itu biasanya dia, ada penyakit komorbid lainnya yang muncul, yaitu penyakit kardiovaskular dan penyakit renal, misalnya, gagal jantung atau gagal ginjal. Nah, ini penting memilih obat-obat, eee, hiperglikemik oral. Nah, obat penghambat SGLT2 dan agonis GLP-1 itu cocok sekali untuk orang-orang yang memiliki gangguan kardiorenal, karena itu tadi kedua obat ini punya, memperbaiki, luaran kardiorenal ya. Nah, manfaatnya dia bisa memperbaiki keadaan tersebut. Kemudian perlu juga untuk memperhatikan efek samping. Kalau misalnya obat tersebut, punya efek samping hipoglikemi yang tinggi, sebaiknya pilihlah obat-obat yang punya efek samping, hipoglikemi lebih rendah terlebih dahulu. Sebaiknya pilih efek samping yang, lebih rendah ya. Kemudian efek samping terhadap peningkatan berat badan. Nah, ini juga penting, dalam proses pemilihan, obat hiperglikemik oral. Nah, ini mungkin catatan yang bisa kalian baca ya. Sebetulnya ini catatan yang kalian bisa dapatkan di Terkeni tadi, Pedoman Endokrinologi Indonesia. Nah, jika sesuatu hal metformin ini tidak bisa diberikan misalnya kontraindikasi atau alergi, itu, eee, bisa dipilih sesuai kondisi pasien, itu tadi, sesuai kondisi pasien dan ketersediaannya. Itu tadi ya, di algoritma ada namanya individualisasi sesuai keadaan pasien. Sulfonylurea ini bisa dipilih sebagai, lini pertama jika ada keterbatasan biaya ya, karena sulfonylurea ini juga, ketersediaannya mudah diperoleh dan harganya juga relatif terjangkau. Akarbose itu bisa dijadikan alternatif untuk lini pertama jika terdapat peningkatan kadar gula prandial yang lebih tinggi dibandingkan kadar glukosa puasa. Nah, jadi kalau misalnya memang pasiennya, kadar glukosa, prandialnya tinggi, nah pemilihan akarbose, ini bisa jadi alternatif. Misalnya orang-orang yang asupan karbohidratnya tinggi ya. Ada kan orang tuh yang makan, nasinya banyak tapi lauknya dikit. Nah, karena keadaan ekonomi misalnya, asupan karbohidratnya jadi lebih tinggi dari yang seharusnya, ya mau gimana lagi dong. Biar nggak lapar lapar ya karbohidrat yang lebih tinggi karbohidratnya dibanyakin, sementara lauknya lebih sedikit gitu, sehingga menyebabkan, glukosa prandialnya juga lebih tinggi. Maka menjadikan karbose sebagai alternatif lini pertama itu juga bisa, dilakukan ya. Sementara thiazolidinedion ini bisa digunakan sebagai, pilihan pertama, eee, jika, eee obat-obat yang lainnya, tidak menjadi pilihan ya. Tapi yang paling penting diperhatikan ketika menggunakan thiazolidinedion ini adalah harus mempertimbangkan resiko peningkatan berat badan, karena efek samping dari TZD ini dia memang meningkatkan berat badan ya.
Misalnya ada pasien-pasien perempuan misalnya yang jaga berat badannya gitu. Nah, harus mempertimbangkan untuk, tidak menggunakan thiazolidinedion karena memang akan meningkatkan, berat badan ya. Untuk, pasien-pasien yang gagal jantung juga perhatikan untuk, tidak memberikan thiazolidinedion karena bisa menyebabkan retensi cairan. Nah, selain itu memang thiazolidinedion juga terbatas ya dibanding metformin dan sulfonylurea. Untuk, penghambat DPP-4, ini bisa, eee, dipakai kalau memang, apa ya, pasiennya mampu. Nah, karena ini cukup mahal juga ya. Kenapa kadang-kadang ini jadi pilihan, karena memang dia, efek samping peningkatan berat badannya, rendah dan resiko hipoglikemianya juga rendah. Jadi ini bisa jadi pilihan. Nah, untuk penghambat SGLT2 dan GLP1RA, ini biasanya jadi pilihan kalau misalnya pasien diabetes mellitus itu punya, eee, penyakit kardiovaskular atau penyakit gagal ginjal. Nah, ini bisa pakai 2 obat ini. Nah, namun perlu diperhatikan juga memperhatikan, ketersediaan dan harganya gitu. Jangan sampai misalnya pasiennya, dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan dia juga punya penyakit kardiovaskular, nah, diberikannya penghambat SGLT2 misalnya. Sementara metformin juga punya, manfaat kardiovaskular juga ya dan ketersediaan. Ya, pokoknya catatan pentingnya kalau dia adalah, eee, punya, penyakit kardiovaskular, kesimpulannya ya bahwa pemilihan obat itu selalu mempertimbangkan pendekatan yang berpusat pada pasien atau disebutnya individualisasi. Jadi tergantung keadaan pasiennya gitu. Sampai tadi kalau misalnya kalian perhatikan sampai ketersediaannya dan
Dek, ini Zoom-nya dari fakultas atau kalian punya kalian sendiri? Kalau kalian mati, jangan-jangan punya kalian sendiri gitu ya? Kalau misalnya besok-besok kalian ini online, mau dengan dosen yang lain pun ya, kalian boleh minta link Zoom dari fakultas ya. Hubungi Pak Daus aja. Hubungi Pak Daus. Pak Daus itu IT di fakultas. Bisa kedengaran suara saya, Dek? Bisa, Bu. Oke, balik lagi ya tadi. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang perlu kalian perhatikan ketika memberikan apa ya, terapi gitu pada pasien diabetes mellitus, itu tadi pertimbangkan efek sampingnya, apakah dia memberikan efek samping hipoglikemi yang tinggi, atau apakah pasien tersebut punya penyakit komorbid, kardiovaskular dan renal, gitu. Atau misalnya apakah dia menyebabkan peningkatan berat badan. Nah, termasuk adalah ketersediaan dan pilihan pasiennya sendiri gitu. Kalau misalnya pasiennya pengennya yang mahal, misalnya ya ya udah kasih aja gitu. Misalnya pasien-pasien yang lagi ini ya, menjaga berat badan tubuhnya biasanya kan perempuan-perempuan menjaga berat badan idealnya itu biasanya sosialita ya. Nah, itu biasanya golongan menengah ke atas. Nah, penting sekali untuk menjaga berat badan buat eh, eh, perempuan pasien seperti itu ya maksudnya. Nah, biasanya eh, obat-obat hiperglikemik oral yang punya resiko peningkatan berat badan yang rendah itu atau biasa disebut weight netral ya. Jadi resiko peningkatan berat badannya itu netral, itu bisa dipakai obat penghambat DPP-4, penghambat SGLT2 dan GLP-1RA. Jadi obat-obat yang 3 ke bawah tadi itu adalah obat-obat yang resiko ininya rendah, resiko peningkatan berat badannya rendah. Misalnya nih pasiennya sudah ada komorbid kardiovaskular misalnya, tapi dia menjaga berat badannya. Nah, maka memberikan obat tersebut itu juga bagus. Yang tadi yang saya sebutkan yaitu DPP apa penghambat SGLT2, GLP1RA. Nah, ini adalah bagaimana pengolahan diabetes mellitus tipe 2 dengan komorbid ya. Yang biasanya komorbidnya itu adalah yaitu tadi penyakit kardio kalau nggak kardiovaskular penyakit renal gitu. Biasanya disingkat kardiorenal ya. Nah, biasanya kan orang DM punya yang gangguan itu tuh, kardio dan ginjal. Nah, penting sekali mengetahui eh, terapi yang tepat untuk orang-orang atau pasien dengan komorbid. Kita lihat dulu ya kategori resiko komorbidnya gitu. Untuk resiko yang sangat tinggi, ini pasiennya biasanya eh, dia sudah menderita DM selama di atas 20 tahun ya. Nah, yang mana dia juga terbukti memiliki penyakit kardiovaskular. Jadi dia komorbidnya resikonya sangat, sangat tinggi. Yang mana juga kalau tidak memiliki penyakit kardiovaskular, biasanya dia juga menderita kerusakan organ target. Misalnya dia eh, apa gagal ginjal, dia proteinuria juga, atau retinopati. Nah, itu dianggap sebagai DM tipe 2 dengan resiko yang sangat tinggi.
Atau bisa juga dia adalah pasien DM yang, sudah menderita DM di atas 20 tahun, tapi memiliki, 3 faktor resiko mayor. Misalnya hipertensi, dia dislipidemia juga, obesitas juga. Nah, itu dianggap sebagai DM tipe 2 dengan resiko komorbid yang sangat tinggi. Sedangkan resiko tinggi itu adalah pasien dengan diabetes mellitus di atas 10 tahun, tapi tidak ada kerusakan, target organ target. Tidak ada proteinuria, tidak ada gagal ginjal. Dia hanya menderita DM di atas 10 tahun, tapi disertai satu faktor resiko mayor yang lain, misalnya dia hipertensi, itu juga termasuk resiko tinggi. Untuk resiko sedang ini adalah pasien pasien muda ya, biasanya dia DM-nya tipe 1 di bawah 35 tahun atau DM tipe 2 di bawah 30 tahun. Dia tidak ada kerusakan organ target, dia juga tidak memiliki, faktor resiko mayor. Ini resikonya sedang. Nah, bagaimana, eee, sorry, bagaimana penanganannya? Sorry, mmm, sorry. Nah, pasien DM tipe 2 yang baru terdiagnosis maupun telah mendapatkan obat anti-hiperglikemik lain dengan resiko sangat tinggi dan tinggi, maka pilihan obat yang dianjurkan itu golongan GLP-1RA atau penghambat SGLT2. Nah, itu memang tadi ya, jadi kalau dia misalnya ada di DM tipe 2 dengan resiko yang sangat tinggi maupun resiko tinggi, pilihan obat yang dianjurkan itu GLP-1RA dan penghambat SGLT2 karena memang itu lebih memberikan manfaat kardiovaskular yang lebih baik dibanding obat yang lainnya. Sedangkan, pasien DM tipe 2 dengan, penyakit kardiovaskular aterosklerosis, eee, dianjurkan pemberian GLP-1RA atau penghambat SGLT2, itu juga memberikan manfaat kardiovaskular. Ya, jadi kalau dia, kardiovaskular aja penyakitnya, tadi sudah dibahas di sebelumnya ya, di slide sebelumnya, entah dia resikonya sangat tinggi atau tinggi, dia itu pakai GLP-1RA atau penghambat SGLT2. Pun kalau dia pasien DM tipe 2 dengan kardiovaskular saja, itu juga pakai obat yang sama. Untuk pasien yang gagal jantung, pilihan obat yang direkomendasikan adalah SGLT2. Kardiovaskular itu penyakit kardiovaskular aterosklerosis itu contohnya ini deh, contohnya, stroke atau penyakit jantung koroner. Yang ada penyakit jantung tapi, yang disebabkan oleh aterosklerosis. Nah, penyakit jantung yang disebabkan oleh aterosklerosis itu kan salah satunya itu stroke atau kalau enggak penyakit jantung koroner. Nah, bedanya penyakit jantung koroner dengan gagal jantung, nah, kalau penyakit jantung koroner, fungsi jantungnya itu terganggu karena pembuluh darahnya, karena koronarinya gitu. Nah, sedangkan gagal jantung itu fungsi jantungnya gagal karena emang dari faktor jantungnya sendiri. Misalnya otot jantungnya yang bermasalah. Otot jantung itu kan, ada otot yang berperan untuk, gerakan, jantung itu sendiri ya. Nah, itu bisa terjadi gangguan di, ototnya sendiri sehingga menyebabkan gagal jantung. Maka untuk pilihan obat yang dianjurkan itu lebih baik pakai penghambat SGLT2. Nah, dia memberikan manfaat untuk yang lebih baik pada, penyakit gagal jantung. Untuk, pasien tipe 2 yang gagal ginjal kronik ini sama ya, Dek. Jadi kardiorenal itu tadi, obatnya, kalau nggak
penghambat SGLT2 ya GLP1. Jadi jadi DM tipe 2 dengan penyakit ginjal diabetik dan albuminuria, jadi pada urinnya terdapat albumin, maka dianjurkan menggunakan penghambat SGLT2. Itu dapat menurunkan progresivitas PGK. Jadi memang penghambat SGLT2 dan GLP1RA ini itu bagus untuk DM yang sekaligus menderita gangguan kardiovaskular maupun gangguan renal. Kalau misalnya SGLT2 ini tidak bisa ditoleransi atau misalnya pasiennya kontraindikasi dengan penyakit ini, dengan obat ini, maka bisa dianjurkan pakai GLP1RA. Untuk penyakit ginjal kronik atau tanpa albuminuria, obat yang dianjurkan itu bisa pakai GLP1RA, bisa juga memakai penghambat SGLT2. Nah, jadi ini sebetulnya gampang aja memahami pemilihan obat hipertensi oralnya ya. Kalau dia punya komorbid dengan kardiorenal, 2 aja paling, GLP1RA dan SGLT2 inhibitor. Nah, untuk referensinya, untuk mempermudah kalian memahami ya, termasuk obat-obat oral itu mana sih yang punya efek samping peningkatan berat badan, mana sih yang punya efek samping hipoglikemi oral, itu kalian bisa lihat di Perkeni ini. Ini yang dibahas itu bahasanya juga mudah dicerna dan mudah dipahami. Coba saya bukakan ya Perkeni. Ini gampang banget. Sebentar. Isi slide-nya juga saya ambil dari situ ya. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan baca aja Perkeni ini. Ini bagus banget. Nih, di sini ada list ya, keuntungan dan kerugian termasuk biaya obat anti hiperglikemik yang tadi kita sudah membahas bahwa salah satu salah satu pertimbangan dalam memilih obat hiperglikemik oral itu termasuk adalah biayanya gitu. Nih. Biasanya yang jadi pilihan pertama itu adalah yaitu tadi ya metformin. Kalau nggak metformin, sulfonylurea. Ini biayanya cukup rendah ya. Cuman memang dibandingkan metformin sama sulfonylurea, resiko hipoglikemia metformin itu lebih rendah dibanding sulfonylurea. Itu sebabnya metformin jadi pilihan pertama dibanding sulfonylurea. Meskipun sama-sama biayanya rendah. Dua-duanya, oh iya berbeda ya. Untuk metformin ini dia apa ya? Efek samping peningkatan berat badan itu lebih rendah, sementara sulfonylurea peningkatan berat badan, efek samping peningkatan berat badan itu lebih tinggi dibandingkan metformin. Nah, sedangkan untuk obat-obat yang harganya berada di kisaran sedang, itu ada golongan glinit, thiazolidinedion, sama penghambat alfa glukosidase seperti akarbose. Ini untuk thiazolidinedion dia menyebabkan peningkatan berat badan ya. Tapi dia juga bisa menurunkan luaran kardiovaskular. Keduanya juga yang thiazolidinedion dan akarbose ini tidak menyebabkan hipoglikemia. Nah, cuma memang itu tadi, kenapa dia nggak jadi lini pertama, karena biayanya juga ada di kisaran sedang ya. Nah, sementara
Ini 3 obat terakhir ya, 3 obat oral terakhir ini harganya memang cukup tinggi. Tapi dibandingkan yang lain, eee, efek, manfaat kardiorenalnya, penghambat SGLT2 dan agonis reseptor GLP-1 itu lebih baik dibanding yang lain. Sehingga memang pilihan, terapi jika pasien memiliki komorbid kardiorenal itu 2 obat ini. Meskipun harganya memang cukup tinggi ya. Kalau misalnya dia adalah pasien menengah ke bawah mungkin bisa diberikan, metformin atau bisa diberikan, thiazolidinedion atau akarbose, tapi nggak sebaik dari 2 obat ini, 2 obat terakhir. Nah, ini kalian bisa baca ya di Perkeni gitu. Ini lengkap sekali, tapi kita bahas sebagian aja. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas lebih lanjut lagi gitu. Bentar ya, saya lihat RPS-nya dulu. Apa ya pertemuan berikutnya? Oh, enggak deng. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang gangguan endokrin yang lain ya, yaitu gangguan tiroid. Ya paling enggak, kalian tahulah ininya, basic basic algoritma, eee, terapi diabetes mellitus. Oh iya, kalian juga mesti tahu ya efek samping, terapi insulin itu salah satunya adalah hipoglikemia ya. Bisa juga ada beberapa pasien itu dia alergi terhadap insulin. Kalau alergi terhadap insulin mau tidak mau memang harus menggunakan, apa ya, obat hiperglikemik oral. Sudah seperti itu, ada yang ingin ditanyakan, Dek? Ini bentar ya, apakah sudah absen semua kemarin? Ada yang bermasalah? Izin dulu Bu, Ya, kemarin kan nggak sempat absen Bu. atas nama siapa? Niko Firdaus Tendawan. Bentar, saya buka dulu absennya. Ada di bentar.
Kelas apa deh tadi? Halo, yang tadi belum sempat Ya, absen, kelas apa? Bu. Kelas B, Bu. B. Iya. Saya share ke screen. Permisi Ibu, Ya, yang dari kelas A yang Selasa kemarin saya sudah kirim 4 mahasiswa yang tidak bisa absen, itu sudah dibuka Kak Bu absennya? bentar ya. Ya, Bu. Bentar. Saya soalnya belum mengerti kalau misalnya gimana caranya kalau misalnya yang telat gitu. Gimana caranya? Bentar ya. Siapa tadi yang laki-laki itu kelas B ya? Bentar ya. Iya, Bu. Izin, Bu. Saya dari kelas B juga belum absen, Bu. Oh, banyak banget yang belum absen ini. Ini pertemuan keberapa ya? Pertemuan ketiga harusnya ya? Iya Bu, ketiga. Pertemuan kedua ya? Udah lihat belum di saya screen share kan? Kelihatan nggak di ini? Ibu Di untuk Zoom. kelas A pertemuan ketiga. Sekarang pertemuan ketiga. Iya Kak untuk kelas A Bu. Kelas B pertemuan keberapa? Kelas B pertemuan kedua, Bu. Karena untuk Bu Hajrah belum sempat. Oh, ini pertemuan kedua masih ada yang belum isi? Nih. Izin Bu, itu angkatan 2021 Bu. Oh, maaf. Ih, salah. Aduh, maaf ya. Soalnya nama kelasnya, bentar. Farmakologi ya, farmakologi Famklin. Oh iya benar. Salah. Ya. Nih, sekarang pertemuan kedua ya, kelas B ya. Oh, ada yang belum absen? Ziban nggak absen. Apakah emang tidak ada orangnya? Oh, sorry. absen, Bu. Pertemuan satu ya, kamu nggak absen. Ntar pertemuan kedua Iya, ini Bu, pertemuan. Theodora mana? Theodora. Saya, Bu. Nah, kenapa nggak absen? Saya pas absennya dibuka lagi masak-masak, Bu. Jadi nggak kelihatan. Lagi apa? Lagi masak, Bu. Lagi masak? Oh, ya udah nanti laporin ya. Ini juga Saina Cintami. Iya, Bu. Kenapa belum absen? Kemarin saya nggak merhatiin grup jadi ketinggalan info. Safa Nayara. Iya Bu, Kenapa nggak absen? kemarin itu error Bu, cuman saya juga telat jadi nggak sempat. Willy Ardito. Willy Ardito. Ini emang nggak ada orangnya ya? Nggak ada di Zoom hari ini, Willy. Coba dek, ketua kelasnya dicek. Ada nggak Willy? Nggak ada, Bu. Oke, Niko. Iya, Bu. Nah, Niko, kenapa belum absen? Kemarin saya telah absen, Bu. Oh, oke. Jadi Willy aja ya yang nggak akan saya rubah absennya karena nggak hadir hari ini. Selebihnya silakan sekretarisnya ingatkan saya ya untuk merubah di absen.
Japri saya aja ya, Dek, sekretaris. Baik, Ibu. Oke, sekarang kelas A ya. Bentar. Hah, salah. Kelas A, farmakologi. Nih. Anindita nggak ada ya? Kenapa nggak absen? Oh, oke, nanti dicatat ya. Kayaknya udah dikirimkan ya sama sekretaris ya. Inayah Yuli, Iya, Inayah Ibu. Yuli. Oh, ada. Oke. Ibu. Yosefa, tolong sekretaris dicek Ada, apakah Ibu. ada. Hah? Ada? Iya, Ibu. Ada, Ibu. Oke, nggak tidur kan Yosefa? Enggak, Ibu. Nggak. Jevon? Hadir, Bu. Oke. Bintang? Hadir, Bu. Untuk yang kemarin tuh saya di webnya nggak bisa masuk, Bu. Yang 404 font itu loh, Bu. Oke. Muhammad Yusuf? Hadir, Ibu. Oke. Baik, silakan semuanya hadir ya. Yang nggak absen ini semuanya hadir. Silakan dilaporkan. Atau sudah dilaporkan kan ya? Kelas A ini ya? Sudah Ibu, dicatat PJ, Bu. Oh iya, oke. Tapi ada Sip, beberapa nanti. yang belum saya masukkan di list. Iya. Nanti saya ini dulu ya. Saya kumpulkan dulu karena saya belum tahu gimana cara mengabsen kalau misalnya ada yang telat absen gitu. Gimana cara ngebukanya. Oke. Oke, itu aja. Nanti slide-nya saya kasih ke ini ya. Saya kasih ke sekretaris atau siapa yang hubungi saya, sekretaris atau ketua? Saya Bu PJ. Oke. Oke. Bentar. Oh iya. Yap. Masih ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin didiskusikan nggak soal materi tadi? Ibu izin tanya Bu. Iya. Kan untuk kelas A ini pertemuan ketiga. Harusnya untuk pertemuan endokrin yang hipertiroid sama hipotiroid Bu. Tapi karena kami nggak tahu kelas B itu pertemuan 2, jadi kami gimana Bu? Gimana maksudnya? Kami hari ini tuh seharusnya pertemuan ketiga, materinya itu tentang hipertiroid. Nah, sedangkan tadi kata kelas B, mereka masih pertemuan kedua, Bu. Pertemuan ketiga itu materinya tentang insulin. Apa Bu Hajra udah kasih materi tentang insulin di kelas kamu, Dek? Belum ada, Bu. Cuman di RPS-nya memang nggak ada. Ada kok. Kemarin kami ngerubah karena gini, RPS-nya itu kemarin dirubah. Kayak setelah di submit mungkin itu kami melakukan perubahan karena ada ini, Dek, praktisi mengajar. Jadi RPS-nya dirubah untuk menyesuaikan dengan materi praktisi mengajar. Itu sebabnya di materi ketiga itu ada endokrin tentang jenis-jenis insulin dan kombinasi obat untuk DM tipe 2. Di RPS yang kamu dapat nggak ada ya? Langsung obat hipotiroid gitu? Sebentar.
Coba di-share screen RPS-nya. Maaf, sebentar Ibu, saya kirim dulu ya. Coba saya bukakan juga ya. Kan baru kita bahas hipotiroid, hipertiroid ya. Jadi ini Dek, ini materi yang akan diajarkan di farmakologi 2 ya. Nih. Yang pertemuan ketiga sekarang itu adalah jenis-jenis insulin dan kondisi yang memerlukan kombinasi obat untuk DM tipe 2, baik penyakitnya tunggal maupun komplikasi. Pertanyaannya Sakti. Belum. Maaf Ibu, saya nggak bisa share screen karena saya pakai HP. Saya kirim lewat chat aja boleh Ibu? Iya boleh. Kirim aja di WhatsApp deh. Iya Ibu. Sudah Ibu, saya kirimkan. Oke. Oh iya benar. Jadi ini adalah RPS. Ini adalah RPS sebelum kita ada proyek praktisi mengajar. Nah, jadi karena ada penugasan praktisi mengajar, jadi kita memperbaharui RPS. Nah, jadi pertemuan ketiga itu masih membahas tentang diabetes, pertemuan keempat baru akan membahas tiroid. Jadi ada penyesuaian. Nanti saya kirimkan yang ini ya, file yang saya share ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tanggal 20. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan juga, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Kita akhiri ya. Baik, Bu. Oke. Ziban paling cepat kayaknya menjawab kalau udah selesai dah. Kamu nggak tidur kan, Ziban? Enggak, Ibu. Enggak ya. Ya udah, kalau begitu kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.